Oh, gini, aku punya pertanyaan buat kalian. Kalau Ya. kalian nanti jadi orang tua, kalian prefer anak kalian secara default taat sama peraturan atau nggak taat sama peraturan? Ini Bang Mada Hmm, dulu atau gimana? Bang Mada dulu lah ya. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada kayak tergantung anaknya, nggak ada kayak gitu. Misalkan setiap anak kan biasa kalau lahir ada default personality kan ya. Nah, hmm. itu kalian prefer yang kayak gimana? Jadi ini prefer maksudnya dari dia dari anaknya sendiri dulu apa cara aku ngajarin ini? Maksudnya dari dia sendiri dulu gimana tuh? Aku pengennya anaknya ini deh apa ngikutin aturan gitu kan maksudnya? Misalnya, Mada sebagai orang tua gimana? Oke oke oke. Prefer anaknya secara default mereka tipe yang memang sudah taat aturan, gampang ikut, atau yang eh, agak membangkang lah bisa dibilang kan, kurang kurang bisa cepet ikutin aturan. Hmm, Oke kalau kayak gitu sih aku pasti yang ngikutin aturan sih ya. Soalnya aku sendiri juga ngikutin aturan banget orangnya. Udah It template-nya ya, doesn't ikut. iya, but it doesn't mean that it's a really good thing though. Kadang-kadang tuh aku merasa aku ngikutin aturan banget tapi kadang kalah sama yang lain gitu loh, ketinggalan sama yang lain. Hmm, Jadi kalau ditanya kayak gitu sih aku tetap ya harus ikutin aturan lah, kalau enggak jadi berandalan dong. mm, Tapi jangan sampai benar-benar kayak stick up to the rules aja sih kalau aku. oke. Kalau aku kurang lebih sama sih. Cuman ya kayak iya sih kurang sama, kurang kurang lebih sama kan. Kayak ya kalau untuk milih pasti pilih anak bukan milih sih, tapi kayak lebih prefer anak yang patuh gitu kan, yang taat sama peraturan yang udah ada gitu. Cuman ya gitu. Kalau terlalu patuh juga kan agak-agak gimana gitu kan. Jatuhnya Hmm. juga kan terlalu strict sama diri sendiri juga lah gitu. Hmm. Seperti itu. Jadi, background aku nanya begini tuh sebenarnya karena kemarin kan aku ketemu sama keluarga besarku. Terus Hmm. ya biasalah kalau ketemu sama keluarga kan pasti ada omongan ya, segala segala macem gitu-gitu. Hmm. Terus Mhm. intinya dari aku dan sepupu-sepupuku, aku nemu kita punya tren, ya tren lah bisa dibilang ya. Kalau kita takut ngelakuin apa-apa, karena keluarga kita strict banget. Makanya tadi aku nanya, soalnya kalau anak-anak yang dari awalnya suka Ah. sama, ya mungkin awalnya kalau aku pribadi kan jawabanku pribadi lebih ke aku prefer anakku nggak taat aturan. Karena aku pingin Hmm. mereka nanya dan membangkang. Kalau ujungnya Mhm. mereka akhirnya patuh, itu karena mereka pingin apa jadi part of society. Jadi mau nggak mau mereka harus ngikutin kan apa aturan yang sudah ada yang secara template cocok buat kita semua kayak gitu kan ya. Nah, kalau sama orang Mhm. tuaku atau ya sama sepupuku segala macam kayak gitu, kita kebiasa dicekokin aturan harus diikutin dan nggak ada penjelasannya. Yes, 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 Mhm. yes. Ya kan? Itu Karena jadinya itu jadi suatu masalah sih sekarang karena ah kalau nggak ada penjelasan tuh jadi kayak harus ngikutin aja gitu kan anak. mm-mm. Dimana nanti gedenya tuh bingung gitu loh. Kenapa gua harus ngikutin sih? Kenapa harus ini sih gitu? Iya, tuh jadinya Hmm. susah susah apa ya? Susah nanggung konsekuensi kalau bisa dibilang. Jadi apa-apa tuh nanya. Nah, Apa-apa sama kalau ada susah ide tuh ngambil nggak jadi. keputusan gitu. Mm-mm. Itu Hmm. yang aku perhatiin dari aku dan sepupu-sepupuku. Kalau aku mungkin karena udah agak lebih besar ya, jadi agak lebih bisa nahan mental kalau ada keputusan yang sulit. Nah, mereka enggak. Mereka apa-apa masih yang punya takut banget lah semuanya di hal apapun. Cuman perkara beli baju aja mereka takut. Iya. Sampai sebegitunya Kayak kan aku dulu itu sih itu. agak agak kurang sehat kan ya sebenarnya. Walaupun Mhm. mungkin ya menjadi part of society ya nggak macem-macem, tapi jadinya tidak ada apa ya individuality. Kan kadang emang kalau individuality yang harus diutamakan kadang kayak nggak gitu ngikutin peraturan kan. Kadang. Terus Yes. Jadi makanya tadi aku nanya prefer gimana. Soalnya aku juga bertanya kan ke aku sendiri kalau aku nanti nanti jadi orang tua, prefer anakku nurut terus dan nyaris bisa dibilang nggak ada masalah kan ya kalau anak-anak yang taat aturan, atau aku prefer anakku membangkang terus aku bikin bikin aku stres sampai kepala botak kayak gitu. Tapi akhirnya
apa dengan berdebat atau segala macam pasti digerus juga kan sama masyarakat kayak gitu. Dia ujungnya Hmm. jadi mengerti kenapa ada beberapa aturan yang harus diikutin, mana yang bisa apa sih ibaratnya tuh loophole kayak gitu kan ya, yang mereka bisa kayak ya nggak gitu ngikutin aturan juga nggak apa-apa. Hmm. Cuma aturan itu sih sebenarnya kan dari awalnya berhubungan sama budaya juga gak sih? Iya. Kayak itu aturan di Pulau Jawa mungkin beda sama aturan di Sumatera gitu. Dan Terus. beda dengan Eropa gitu kan. Iya. Menurut aku sih kayak kalau menurut aku ya kayak itu mendingan segala macam tuh harus balance gitu loh. Kalau aku emang jadi parent nantinya. Hmm. Karena kalau dibilang mau jadi pembangkang juga, eh, aku rada rada nggak mau juga sih kalau jadi pembangkang ya. Repot banget gak sih kalau membangkang mulu gitu kan. Pasti, pasti. Mm-mm. So ujung-ujungnya balik ke ajaran kita masing-masing kan ke anak kita gitu. Mm-mm. Kalau yang aku ngerasain sih. Jadi kalau cerita aku tuh, aku sebenarnya dari kecil mamaku tuh kayak selalu apa ya? Dia ibunya dia. Jadi nenek nenek aku tuh eh rulesnya tuh kayak harus diikutin banget gitu loh. Hmm. Satu Strict hal banget gitu lah contoh, ya. strict banget. Contohnya tuh hal-hal kecil aja sebenarnya kayak misalnya nyuci piring nih, nyuci piring. Itu tuh dia harus ada aturannya. Nyuci piring itu harus sampai cekit 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 gitu bunyinya piringnya. Sampai kinclong. Sampai kinclong dan itu tuh benar-benar sampai mamaku sendiri tuh sampai sekarang tuh kayak gitu. Kayak nyuci kamu kalau nyuci harus sampai sampai benar-benar bersih, nggak ada minyak satupun, nggak ada gitu. Dia ujung-ujungnya kayak jadi stres sendiri gitu kan. Nah menurut aku kayak dari awal ya balik ke parenting lagi sih, emang dari awal harus dikasih tahu logikanya, harus dikasih tahu kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu. Tapi harus dikasih tahu juga bahwa jangan takut ngambil keputusan sih paling. Hmm. Yang aku rasa tuh susah Sometimes sebagai orang tua sebenarnya ngasih penjelasan, apalagi kalau kerja ya. hmm, Ya nggak sih? Butuh waktu soalnya pasti kan. butuh Apalagi waktu kalau karena anaknya itu agak-agak nantinya anaknya juga akan merasakan sendiri sih. Maksudnya harus ada pengalaman sendiri sih. Cuma nggak ada salahnya kalau kita kasih baseline lah gitu Mm-mm. menurut aku. Karena udah nonton ini belum sih? Udah nonton Adolescence udah nonton belum? Adolescence tuh yang mana ya? Coba aku cari dulu. Ada Adolescence tuh Judulnya jadi aku tahu sih. dia keren banget ya, dia kayak one shot gitu kan Oh, ini filmnya yang baru series. ya? Yang baru Iya, iya, ada di belum, belum. Netflix. Belum, belum, aku belum nonton. Itu kan Itu tentang keluar parenting bioskop nggak ya. sih? Enggak kan Enggak. series. Series. Hmm. Oke. Aku belum menonton. Jadi itu tuh kayak ditunjukin ya, ini garis besarnya aja lah ya, ditunjukin bahwa walaupun kamu udah sebaik-baiknya kamu merasa gue udah kayaknya udah baik nih sama parentingnya, gue udah bagus kok anak gue, tapi kita nggak tahu di luar lingkungan kita tuh ada apa yang masuk gitu kan. True. Jadi Faktor eksternalnya kan kita kan nggak bisa ya nggak bisa ngontrol juga semuanya. yes, jadi ya susah juga sih kadang. Ya parenting emang susah sih, harus dijalanin dulu gitu. Terus sih. Idenya sekarang sih itu. Idenya sekarang itu yang penting Idenya. kita udah aware dulu sih, sebenarnya segala macam tuh harus udah aware dulu. Apa ya? Aku Gila kan. belum beranak kan, tapi tapi Belum punya bertelur, udah belum bertelur tapi. bertelur. Cuman Oh, udah ya aku punya 2 anjing lah ya peliharaan, dan aku lumayan mendidik mereka buat disiplin untuk pipis dan pup. ya. Itu susah karena ya kan nggak ada yang bilang ya kalau anjing itu kayak anak umur 2 tahun. Pernah dengar gak sih omongan kayak gitu? Jadi kayak mental state-nya sama ya IQ-nya segala macam itu kayak mereka stuck di anak umur 2 tahun. Dan 2 tahun itu kalau di anak-anak manusia umur umur lagi kayak setan-setannya katanya kan ya. Iya kan katanya kayak gitu kan. Nah ya udah itulah berarti aku stuck sama anak sama setan-setan ini terus. Susah banget ngedidik mereka soalnya aku harus disiplin juga. The amount of time aku spend ke mereka buat tahu kapan pipis, pup. Bahkan bukan cuman itu ya, cuman kayak tendensi mereka misalnya kalau mau berulah gimana. Soalnya yang ngabisin waktu banget buat ngajarin tanpa kekerasan ya. Soalnya bisa aja kan sebenarnya aku langsung mukul gitu loh maksudnya.
Hmm. Betul. Itu cara paling gampang kan untuk bikin orang taat aturan, pakai fear kan. Ya Mm, sih. mm, mm, mm. Makanya tuh aku lanjut sama pertanyaan lagi yang selanjutnya. Kalau kalian pernah denger namanya Montessori atau Tiger Mom, Montessori itu yang tipe yang dikasih penjelasan. Yang misalnya kalau anak-anaknya marah, meluapkan emosinya. Sambil Ah, pelan-pelan nanti mamanya ngomongin kamu kenapa, apa yang bikin kamu emosi. Kan Hmm. nyambungnya jadi ke sana. mungkin agak kurang berlaku ya kalau di Asian parent gitu. Kayaknya Tiger Mom. kurang, kayaknya lebih berlakunya tuh yang Tiger Mom itu sih. Karena ya jujur ya orang tua aku juga mengadopsi ya Tiger Mom itu yang memang strict banget gitu kan. Mm-mm. Hmm. Karena posisinya kalau dari aku tuh orang tua aku tuh gimana ya tipenya kayak karena aku anak perempuan sendiri, terus jadi kayak aku tuh serba apa-apanya tuh kayak didikte gitu. Kayak kamu tuh perempuan gak boleh gini gini gitu. Kayak kamu kalau kamu kayak gini-gini nanti besok-besok kamu tuh kayak gitu gitu. Udah kayak langsung dijudge gitu kayak kalau kamu ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai dengan arahan orang tua itu pasti masa depan kamu tuh nggak bakalan beres gitu kayak Hmm. pasti ada hal yang buruk yang bakalan kamu bakalan kamu dapat gitu kalau nggak sesuai dengan apa yang diarahkan sama orang tua gitu. Mama Asia kayak orang tua kita tuh masih agak-agak sangat-sangat Tidak tidak umum. lazim lah. Mm-mm. Tapi kalau kamu punya anak, kamu mau gitu nggak? Jujur kalau balik ke aku sendiri sih, aku bakalan apa ya, belajar juga gitu loh untuk menyesuaikan kondisi. Kayak pasti bakalan aku pakai dua-duanya, Montessori Hmm. eh, sistem itu atau dengan Tiger Mom itu juga pasti aku pakai gitu, menyesuaikan gitu. Kalau Itu aku, aku setuju sih. Itu aku hmm, setuju. Mm-mm. karena menurut aku ada waktu-waktu tertentu itu emang kita harus bisa menerapkan apa ya kalau di Indonesia ini biasanya dibilang eh, tipe pengajaran VOC gitu kan. Itu itu kadang itu memang perlu anak tuh juga perlu untuk dikasih tahu dengan cara-cara yang agak keras gitu supaya Hmm. dia juga ngerti gitu loh kayak ada beberapa batasan-batasan yang oh memang kalau ini tuh memang betul-betul nggak boleh gitu. Nah ada di suatu kondisi yang kayak bisa kita pakai Montessori tantrum atau gimana gitu bisa kita jelaskan dengan pelan-pelan gitu. Tapi kalau aku misalkan kalau pelan-pelan udah nggak bisa, oh VOC. Kayak iya sih, emang kayaknya harus harus ada harus bisa adaptasi gak sih sebenarnya parenting tuh. Iya, Hmm. yang susah. Hmm. Karena adaptasi butuh Iya apa ya, butuh. fleksibilitas mental yang aku sendiri susah punya. Nah, iya itu juga salah satunya. Me too. Emang harus tapi kan eh, emang harus aware dulu sih, aware sama diri sendiri dulu sih sebenarnya balik semuanya tuh balik ke situ lagi. Karena kalau ditarik-tarik ke masa lalu ya kayak misalnya bokap nyokap gitu ya, papa Mm-mm. mama aku. Kayak aku tuh lihat banyak banget flow-nya gitu loh dalam parentingnya. Bukan bukan bilang jelek ya. Sebenarnya parenting Iya, mereka tuh bagus banget. Tapi ada sometimes apa yang mereka tunjukkan secara nggak sadar itu tuh kan namanya anak kecil kan ngikutin ya. iya, Namanya anak heeh. kecil itu kan Hmm. mirroring, ngikutin. Mm-mm. Ada beberapa hal tuh yang mereka nggak sadar bahwa itu juga mirroring dari bapak bapak ibunya mereka juga gitu kan. Iya, betul sekali. Kayak ada salah satunya misalnya contohnya aja deh, kayak misal papa aku tuh orangnya caper banget, parah, caper parah gitu Ikutan kan. juga gitu. Heeh, jadi aku tuh sebelum aku sadar bahwa konsep hidupnya adalah pokoknya lo tuh bos gitu, gue tuh bos, aku adalah Oh, bos, aku adalah paling hebat gitu. Dan itu tuh selalu Hmm. di iniin juga ke aku gitu loh dulu tuh. Dan jujur aja sekarang setelah aku aware, setelah aku ngelihat balik ke zaman dulu zaman SD, anjir, gue tuh dulu suka kayak bener-bener menganggap diri gue tuh kayak bos gitu loh. Gue pokoknya harus paling harus yang jadi kaptennya teman-teman aku semua. MC syndrome. Iya. Terus kayak apa-apa tuh harus aku gitu loh. Kayak cerita aku, oh dulu mah pas kuliah
aku bagian yang diiniin sama orang gitu, aku yang ditunjuk, aku yang ini, aku yang itu gitu. Tapi pas udah mulai aware kayak anjir, kok gitu sih gitu. Tapi pas ditarik-tarik balik, oh dari parent, dari sebenarnya dari orang tua ya gitu. Jadi Aware-nya gimana benar-benar dulu? aware-nya karena pacaran. Oh, ada yang Awalnya ngomongin. ya Berantem ya, Yang jadi ngasih pas berantem. tahu ya. berantem nih, terus Kamu ngomong-ngomong selalu karena apa? meninggikan dirimu sendiri. Iya gitu. Ini aku pacaran Kamu sama selalu tikus ya. meninggikan kamu gitu. Ini sama cewek apa sama tikus nih? Kamu nyam. Iya, jadi waktu itu tuh pokoknya ada kayak kejadian lah sesuatu. Aku lupa deh kejadiannya apa. Pokoknya intinya tuh kayak ya aku diingetin gitu loh kenapa kayak kamu terus gitu, kayak apa-apa tuh kamu, apa-apa ini kamu, segala macam harus kamu gitu. Nah, udah dari situ aku mulai sadar tuh, mulai kayak baca buku, mulai kayak salah satu baca buku yang paling Wow. pengaruh banget itu adalah si The Subtle Art of Not Giving a Fuck tuh. Oh ya, itu bagus. Itu bagus banget. Dari situ aku jadi rada melupakan kayak insecure-nya segala macam lah ya. Jadi crave for attention itu kan juga dari insecure sebenarnya kan. Iya, Terus Iya, true. begitu dari situ baru sadar, oh orang tua, iya dari orang tua juga gitu. Jadi ujung-ujungnya maksudnya yang aku bisa sambungin adalah aku kayak nggak bisa ngeblame fully mereka juga sih, karena mereka victim juga. True. Yes, Makanya untuk mereka adalah victim. mutusin parenting yang salah ini ya susah sih. Susah Bukan tapi salah bisa sih. harus dari diri sendiri. Iya, harus at least Iya, aware ya sama kita sendiri at gimana. least aware. dari Kata kayak kuncinya tuh awareness. Bener. dari sebelum kita jadi orang tua sebenarnya udah harus kita pelajari gitu kan, kayak Mm-mm. kalau besok-besok nih orang tua kita nih kayak gini sekarang. Besok-besok kalau udah jadi orang tua, mau nggak ya aku tanamkan apa yang udah aku dapat dari orang tuaku ke anakku Mm-mm. nanti. Kalau misalkan enggak ya yaudah kita mulai aware dari sekarang. Oh berarti ada Iya. nih dari orang tuaku yang kayak gini, harus aku cut nih di aku gitu Iya. kan. Jadi nantinya kalau setelah punya anak, yaudah nggak bakalan turun itu yang Iya. kayak apa ya, parenting yang kurang bagus gitu. Itu nggak akan turun ke anak kita. Balik-baliknya kan ujung-ujungnya ke awareness-nya dulu. Itu kan Iya, penting banget. betul. Itu kata-kata paling penting banget di hidup ini. Dah gitu. Di hidup ini. Ya.